kejahatan berbentuk apapun harus dihapuskan dari dunia. Namun keseimbangan harus tetap ada, itulah hukum alam. Jika kejahatan tidak ada, maka siapa yang bekerja di lapas? Kita semua hidup berdampingan sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan. Ada baik, ada buruk, tetapi hidup adalah sebuah pilihan. Banyak sekali orang di dunia ini yang lebih memilih jalan gelap atau buruk demi sebuah pencapaian. Contohnya ingin semakin kaya yaitu korupsi, atau menghilangkan nyawa demi sebuah bisnis atau kesenangan semata. Jika berbicara sebuah hukuman dan kejahatan, maka tidak akan lepas dari sebuah penjara. Lantas, di manakah penjara paling mengerikan atau penjara yang berisi para tahanan kelas kakap, ikan mas atau ikan paus sekalipun? Dan inilah penjara psikot. Di El Salvador ada sebuah penjara yang sangat mengerikan. Banyak sekali tahanan yang melakukan kejahatan tingkat 1. Menghilangkan nyawa satu saja bukan apa-apa. Bahkan diketahui penjara tersebut ada yang menghilangkan nyawa sebanyak 50 orang lebih. Kebanyakan orang-orang atau para tahanan di tempat tersebut berisi geng atau mafia yang berkecimpung di dunia gelap. Presiden di negara tersebut memberikan tugas yang sangat berat untuk petugas kepolisian. Diketahui dalam kurung waktu 1,5 tahun saja, para penjahat dapat ditangkap sebanyak 70.000 orang atau 2% dari warga negaranya. Hal ini sangatlah luar biasa karena tingkat kejahatannya sangat tinggi. Bukan kejahatan biasa seperti di kita begal atau malak tukang jualan, tetapi kejahatan di negara tersebut menghilangkan nyawa seseorang dengan mudah, seakan-akan tidak memiliki rasa empati untuk sesama manusia. Jika tujuan terhalang dan jalan keluarnya adalah menghilangkan nyawa seseorang, maka hal tersebut bukanlah masalah besar. Penjara psikot dibangun pada tahun 2022 dengan luas bangunan sebesar 410 hektar. Penjara ini dilengkapi dengan tingkat keamanan nomor 1 di dunia. Bahkan bentengnya pun berdiri menjulang 9 meter dengan tambahan tiang kawat berduri dengan tegangan listrik setinggi 3 meter. Maka jika ditotalkan antara dinding dengan tiang listrik kawat tersebut adalah 12 meter. Tidak ada kesempatan untuk kabur atau melarikan diri dari penjara tersebut. Semua sudah diperhitungkan. Dan jika ingin kabur maka tingkat keberhasilannya adalah 0,001% saja. Edan kan? Di pintu masuk para tentara sudah berjajar menjaga keamanan sebanyak 600 personil. Bahkan di penjara tersebut tidak ada sinyal atau memutus semua komunikasi para tahanan. Hanya petugas saja yang memiliki akses menggunakan sinyal. Dan hal tersebut juga tidak sembarangan. Sebelum masuk, semua tahanan yang baru harus dicek dengan prosedur yang ada dan sangatlah ketat. Bahkan di tempat tersebut ada mesin X-ray yang memindai seluruh tubuh orang yang akan masuk. Hal ini bukan tanpa alasan, karena banyak sekali kasus penyelundupan barang-barang seperti microchip, logam kecil, atau sebuah casan HP. Mereka menyimpannya di liang papang atau liang caduk. Maka dengan mesin X-ray, jika ada yang membawa barang akan terlihat jelas. Banyak sekali para tahanan yang ditangkap di jalanan dan tidak memiliki kartu pengenal atau hanya membawa udud saja. Maka dengan sistem yang sangat canggih di penjara tersebut, identitas asli dari para tahanan akan terungkap dengan mudah dan cepat. Sistem dari penjara ini sudah dilengkapi dengan sistem yang sangat canggih secara online. Bahkan jika ada tahanan yang menyogok petugas, hal ini tidak akan berlaku sama sekali meskipun tawarannya sangat besar. Yang ada tahanan yang menyogok petugas tersebut malah dipentung oleh penjaga sambil berbicara, "Emang gua petugas penjara di Konoha yang bisa disogok, kembali ke selmu gundul," begitu kira-kira. Di dalam penjara tersebut dilengkapi dengan fasilitas persenjataan lengkap bagi para petugas. Hal ini dilakukan karena mencegah hal buruk yang akan terjadi. Para petugas satu lingkungan dengan para iblis di penjara tersebut. Keamanan harus ketat karena pemberontakan bisa terjadi kapan saja dan mereka bisa berbuat nekat karena tidak ada pilihan lain selain bebas. Diketahui juga bahwa petugas di dalam penjara tersebut kurang lebih 1.000 orang. Pemerintah menciptakan penjara tersebut bukan untuk main-main dan sangatlah serius. Bahkan saluran air pun menggunakan sensor agar mencegah para tahanan bisa melarikan diri. Penjara tersebut memiliki kapasitas sekitar 80 orang untuk satu ruangan atau satu sel. Tetapi terkadang satu sel bisa mencapai 100 orang. Mereka makan mandi di sel tersebut tanpa bisa keluar dari sel. Satu-satunya waktu keluar dari sel adalah ketika mereka menjalani tes kesehatan dan mencukur rambut mereka dan bauk.
Mereka tidak diizinkan untuk keluar sel untuk melihat matahari secara langsung. Setiap hari hanya diam dan duduk, bahkan tidur di sel hingga usia mereka habis. Dalam satu sel bisa berisi 100 orang lebih dan hanya memiliki 2 toilet dan 1 bak mandi saja. Mereka melakukan aktivitas tersebut tanpa dinding pembatas dan melakukan di hadapan para tahanan lain. Aduh si itu Geng 18 dan MS-13 adalah sebuah geng yang kebanyakan mengisi penjara tersebut. Geng ini tidak main-main, mereka sering sekali memeras para penduduk El Salvador dan melakukan kekerasan bahkan penghilangan nyawa. Tatapan dari para napi penjara tersebut sangatlah kosong. Pikiran mereka atau sifat kemanusiaan dari mereka seperti sudah tidak ada. Mereka sangat mengerikan, ditambah dengan penampilan tato yang sangatlah luar biasa menghiasi tubuh mereka, bahkan wajah mereka dengan penuh. Tetapi yang cukup menarik adalah bahwa tato tersebut bukan tato sembarangan, melainkan sebuah simbol kesetiaan kepada sebuah geng. Dan yang cukup menarik adalah tato air menetes di sebuah mata. Tetesan air tersebut adalah tanda bahwa sang napi telah menghabisi nyawa seseorang. Jika tetesannya ada 3, maka dipastikan sudah jelas 3 atau lebih melayang di tangan si pemilik tato. Di penjara tersebut juga para narapidana tidak akan meminta apapun soal makanan. Makanan yang mereka makan sama setiap hari tanpa ada sebuah perubahan. Dahar weno aya tong loba pamenta. Satu-satunya yang berubah hanya minuman, yaitu es teh manis saja. Dan jika ingin diganti, maka jadi es aja, gak pakai gula. Aduh. Presiden El Salvador berbicara keras jika mereka masih memiliki akses keluar dan mengancam pemerintah dengan akan membuat kekacauan terhadap warga sipil, maka seluruh tahanan di penjara tersebut tidak akan mendapatkan 1 butir nasi pun dan dibiarkan mereka hancur di penjara. Sampai kapan mereka akan kuat? Nah, perkataan sang presiden tidak main-main dan sangat serius terhadap mereka, terutama geng yang masih berkeliaran. Dan yang sangat mengerikan dari penjara ini adalah sel isolasi. Para napi yang melanggar aturan akan digiring dan dimasukkan ke sel isolasi. Tidak ada apapun di ruangan kecil tersebut, tidak ada bantal, selimut, janda, bahkan yang lainnya. Hanya ada tempat tidur dari beton saja, bak mandi, begitupun dengan WC untuk buang air. Bahkan tidak ada penerangan atau lampu di sel isolasi. Hanya ada lubang kecil sebesar kepalan tangan saja sebagai ventilasi atau pencahayaan. Itu pun kalau siang, kalau malamannya gelap. Di malam hari tiba para napi yang berada di sel isolasi tidak bisa melihat apapun, bahkan tangan mereka sendiri. Yang ada hanya isi pikiran mereka, hutang di bank BRI dan pinjol-pinjol yang lainnya. Untuk isolasi sesuai aturan yang berlaku, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu bagi mereka yang melanggar aturan. Setelah kita melihat penjara tersebut, maka kita semua seharusnya sadar bahwa kehidupan sangatlah berarti meskipun hanya 1 detik saja. Kita semua yang sehat tidak ingin hidup seperti itu. Berbuatlah baik terhadap sesama dan jangan melakukan kejahatan. Sekecil apapun kejahatan mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi tidak dengan Sang Pencipta. Dan itu aja, udah beres, udah. Saya capek dan saya pingin ngopi dan udud. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, goodbye, dadah.